Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Seperti halnya api yang akan membakar semua hal yang ada di depannya, baik yang besar maupun yang kecil, tidak pandang bulu. Demikian pula, pada saat kita bermeditasi, apapun kotoran batin, baik yang besar ataupun yang kecil, harus dilenyapkan, harus dihancurkan. Karena sekecil apapun kotoran batin, kalau tidak dilenyapkan, akan menjadi penghalang, akan menjadi penyebab bagi munculnya penderitaan. Oleh sebab itu, segala bentuk kotoran batin harus disadari, harus diperhatikan. Kalau kita perhatikan di dalam batin kita, kotoran batin yang muncul dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah kotoran batin yang paling kasar. Yang kedua adalah kotoran batin yang menengah. Dan yang ketiga adalah kotoran batin yang paling halus. Nah, yang paling kasar adalah kotoran batin yang sudah termanifestasi ke dalam bentuk ucapan maupun perbuatan jasmani. Sebagai contoh, ketika seseorang berbohong, memfitnah, berkata kasar, itu muncul dari kotoran batin yang sudah sangat kasar, sehingga sampai termanifestasi ke dalam bentuk ucapan. Atau ketika seseorang melukai makhluk lain, membunuh makhluk lain, itu juga muncul dari kotoran batin yang paling kasar, yang kemudian termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan jasmani. Dan kotoran batin yang kasar ini harus dilenyapkan dengan cara mengendalikan diri, yaitu dengan cara mempraktikkan aturan-aturan kemoralan. Sementara kotoran batin yang menengah adalah kotoran batin yang lebih halus ketimbang kotoran batin yang pertama. Kotoran batin yang menengah ini adalah kotoran batin yang muncul dalam batin, belum termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani, tetapi di dalam batin kemunculannya sangat kasar. Sebagai contoh, ketika melihat seseorang muncul kemarahan, ketika melihat objek yang menyenangkan muncul keserakahan, dan kita masih bisa melihat dengan jelas, itu adalah kotoran batin yang menengah. Sementara ada kotoran batin yang halus, sangat halus, yang harus dilenyapkan dengan cara seseorang melihat melalui kebijaksanaan. Dalam ajaran Buddha, kotoran batin yang halus ini dilenyapkan dengan cara melihat melalui praktik vipassana. Nah, kotoran yang batin yang halus ini sulit dilihat. Harus memiliki kejelian batin, perhatian yang tajam untuk bisa melihat kotoran batin yang halus. Dan ada kalanya ketika seseorang sudah dapat melenyapkan kotoran batin yang menengah, seakan-akan kotoran batin yang halus ini tidak ada. Seperti dalam sebuah cerita yang terjadi di Sri Lanka. Ada seorang biku bernama Bante Mahadisa. Bante ini adalah Bante yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang Bante yang bahkan sejak beliau di Upasampada, belum genap 1 wasa, sudah mencapai jana tingkat ke-8, Atta Samapati. Artinya mencapai Newa Sanyana Sanyayatana. Nah, karena pencapaian jana yang begitu tinggi, konsentrasi batin yang begitu tinggi,
kotoran batin tidak tampak, kotoran batin tidak muncul. Sehingga beliau berpikir bahwa sudah mencapai kesucian arahat. Sudah final. Sudah tidak ada lagi kotoran batin yang muncul dalam batinnya. Beliau berpikir semua sudah lenyap, semua sudah hancur, dan beliau tidak sadar bahwa sesungguhnya masih sebagai putu jana. Sampai beliau memiliki wasa 60. Berarti kalau kita lihat, kalau beliau di Upasambata pada umur 20 tahun, kemudian wasa 60 berarti sekarang berumur 80 tahun. Sampai beliau berumur 80 tahun, beliau masih berpikir bahwa sudah mencapai kesucian arahanta karena tidak ada kotoran batin yang muncul dengan kekuatan pencapaian jana ke-8. Nah, suatu kali salah satu murid beliau bernama Bante Dhammadina adalah seorang arahanta yang tahu bahwa gurunya belum mencapai kesucian arahat, yang tahu bahwa gurunya ini hanya baru mencapai pencapaian jana yang tertinggi tetapi masih sebagai seorang putu jana. Datang kepada gurunya Bante Mahadisa karena kebetulan pada waktu itu Bante Dhammadina itu diundang oleh para biku lain untuk memberikan wejangan dhamma. Beliau berpikir bahwa di wilayah tersebut gurunya Bante Mahadisa adalah yang paling senior, maka lebih baik yang memberikan wejangan dhamma adalah gurunya. Dan itu adalah kesempatan bagi beliau untuk berbincang dhamma dengan gurunya dan menyadarkan gurunya bahwa beliau belum mencapai kesucian arahanta. Maka beliau datang bersama-sama dengan para Bante lainnya mengunjungi Bante Mahadisa. Setelah mengutarakan niatnya bahwa beliau mengundang, jadi para Bante mengundang Bante Mahadisa untuk memberikan wejangan dhamma. Pada kesempatan itu Bante Dhammadina bertanya kepada Bante Mahadisa, "Bante, sejak kapan Bante telah mencapai kesucian arahanta?" Bante Mahadisa mengatakan, "Oh, sejak saya belum genap 1 wasa, saya sudah mencapai kesucian arahanta." Kalau demikian Bante, apakah bisa menciptakan dengan kesaktiannya sebuah kolam yang indah? Oh, bisa. Ya, karena Bante Mahadisa ini sudah mencapai tingkatan jana yang tertinggi dan juga mengembangkan berbagai macam bentuk ide atau kesaktian, maka beliau mampu untuk menciptakan kolam yang indah. Dan atas permintaan muridnya, Bante Dhammadina, beliau menciptakan sebuah kolam yang indah. Kemudian Bante Dhammadina bertanya lagi, "Sekarang bisa tidak Bante menciptakan terate yang berada di kolam tersebut?" Oh, bisa. Kemudian diciptakan terate yang indah. Lantas Bante Dhammadina juga melanjutkan, "Sekarang bisa tidak Bante untuk menciptakan seorang wanita yang cantik jelita, yang rupawan, yang berumuran sekitar 16 tahun?" Oh, bisa. Saya bisa menciptakan seorang wanita yang cantik rupawan, cantik jelita, berumuran 16 tahun. Kemudian diciptakanlah wanita yang sedang bermain di kolam terate tersebut. Lantas Bante Dhammadina meminta kepada gurunya Bante Mahadisa untuk memperhatikan berulang-ulang kecantikan dari wanita tersebut. Kemudian Bante Mahadisa memperhatikan kecantikan wanita yang beliau ciptakan sendiri. Ketika diperhatikan berulang-ulang, ternyata muncul nafsu ragawi. Dari situlah kemudian gurunya Bante Mahadisa sadar, oh ternyata selama ini yang saya berpikir sudah mencapai kesucian arahanta, ternyata belum. Buktinya nafsu ragawi masih muncul. Buktinya kotoran batin masih muncul. Nah, dari situlah Bante Mahadisa sadar bahwa muridnya datang kepada beliau untuk menyadarkan beliau. Langsung beliau duduk, bersujud,
di depan muridnya sendiri dan berterima kasih karena telah menunjukkan bahwasanya beliau belum mencapai kesucian arahanta. Kemudian Bante Dhammadina memberikan yaitu wejangan, menyadarkan gurunya, kemudian untuk segera melenyapkan kotoran batin walaupun sekecil apapun yang di situ adalah kotoran batin berupa nafsu ragawi. Dan karena Bante Mahatisa ini sudah memiliki batin yang begitu matang, batin yang begitu refine, maka dengan segera beliau mencapai kesucian arahanta. Dan setelah mencapai kesucian arahanta, kemudian karena memang diminta untuk memberikan wejangan kepada para Bante lain, lantas beliau memberikan wejangan dhamma kepada para Bante lain. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat terkadang kotoran batin yang halus ini sulit dilihat, tidak tampak, tidak terlihat. Maka dibutuhkan sebuah perhatian, kejelian batin, sakti yang tajam untuk melihat bahkan sekecil sehalus apapun kotoran batin. Dan tentu dalam hal ini ya kita dalam melatih batin kita, mengolah batin kita bisa melakukannya secara bertahap. Kita bisa melihat yang kasar-kasar terlebih dahulu, yang dominan-dominan terlebih dahulu, baru seiring dengan waktu, sejalan dengan waktu, proses meditasi itu sendiri, maka yang lainnya, yang menengah, yang halus juga akan kelihatan. Dan setiap kali mereka muncul, sehalus apapun kotoran batin tersebut, dalam meditasi harus dilenyapkan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya meditasi adalah untuk pelenyapan kotoran batin, tidak hanya yang kasar-kasar, bahkan yang sehalus apapun, yang halus sekali, itu pun juga harus dilenyapkan. Seperti api yang membakar semua benda yang ada di depannya, tidak pandang bulu, apakah yang besar, yang kecil, demikian pula meditasi. Dalam kita bermeditasi, hendaknya apapun kotoran batin yang muncul, baik yang besar ataupun yang kecil, yang halus sekalipun, juga hendaknya dihancurkan. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, semoga kita semua berbahagia, sabi sata bawantu skitata, semoga semua makhluk berbahagia.